Shalom Jemaat GBI FLC. Sebelum kita mulai ibadah pada hari ini, mari sama-sama kita mau bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan kepadamu Tuhan, kami bersyukur atas kasih karunia-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan kepada kami Tuhan. Pada hari ini Tuhan kami mau beribadah Tuhan, biar kiranya Tuhan yang memberkati Tuhan setiap pujian-pujian Tuhan, penyembahan Tuhan, biar Kau juga yang memakai hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan biar setiap hati kami Tuhan boleh terbuka Tuhan, dan kami boleh meninggikan Engkau ya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Besar dan ajaiblah karya-Mu Tuhan. Ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu, besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sembah Tuhan, besar dan ajaiblah, besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Oh layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Mari semua umat Tuhan di rumah nyatakan layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Oh layaklah Tuhan, layaklah segala bangsa sujud kepadamu,
padamu sebab Engkau Allah yang kudus, layak disembah sebab Kau Allah yang kudus, sebab Kau Allah yang kudus, sebab Engkau, sebab Kau Allah yang kudus, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Mari berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau layak disembah Tuhan. Kami berikan pujian kami bagimu Tuhan. Hosana, Hosana. Engkau layak disembah, Engkau layak diagungkan Tuhan. Hosana, Hosana. Terima kasih Yesus Tuhan. Oh, terima kasih oh Tuhan. Kami tinggikan, kami agungkan hanya nama-Mu Yesus. Nama di atas segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau layak disembah Tuhan. Hosana, Hosana. Kami tinggikan nama-Mu Yesus, kami muliakan nama-Mu Tuhan. Hosana, Hosana. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Bapa. We're gonna sing how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And oh, see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great is our God. Yes, you are great, Lord. Amen. How great is our God. Sing with me. Sing with me. How great is our God. And oh, we see how great is our God. Declare name above all name, name of Jesus. You are worthy of our praise. My heart will sing how great is our God. Name above all name, your name Jesus Lord. Name above all name. You are worthy. How great you are, Lord. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great, and all we see, and all we see how great. How
lidah kita dengan sorak-sorak yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorak yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkasnya. La la la, la la la, la la la. Katakan ketika Tuhan memulihkan Sion, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan lidah kita dengan sorak-sorak. Katakan yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorak. Haleluya. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkasnya. Sedukan yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorak. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkasnya. Yang menabur dengan air mata, yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorak. Kau bersorak di dalam-Mu Tuhan. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkasnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorak. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa pasti pulang membawa berkasnya, pasti pulang membawa berkasnya. La la la, la la la, la la la. Sorakan haleluya. Tuhan berkati dan lindungi, sinari dengan wajah-Nya dan beri karunia. Tuhan hadapkan wajah-Nya dan beri damai. Tuhan berkati dan lindungi, sinari dengan wajah-Nya dan beri karunia. Tuhan hadapkan wajah-Nya dan beri damai. Amin,
Amin. 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 Tuhan berkati. Tuhan berkati dan lindungi, sinari dengan wajahnya dan beri karunia. Tuhan hadapkan wajahnya dan beri damai. Katakan amin. 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 Berkenan beserta dengan kami Tuhan, keluarga kami dan keturunan berikutnya Tuhan. Berkenannya besertamu dan beribu generasi dan keluargamu dan anakmu dan turunan berikutnya. Berkenannya besertamu dan beribu generasi dan keluargamu dan anakmu dan turunan berikutnya. Berkenannya besertamu dan beribu generasi dan keluargamu dan anakmu dan turunan berikutnya. Berkenannya besertamu dan beribu generasi dan keluargamu dan anakmu dan turunan hadiratnya besertamu, di belakangmu, di sampingmu, di sekitarmu dan dalammu. Dia selalu beserta pagi hari, sore hari, waktu datang dan pergi, dalam tangis, sukacita. Dia untukku, 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 dia untukku. Amin. Perkenanannya besertamu dan beribu generasi dan keluargamu dan anakmu dan turunan berikut. Hadiratnya besertamu, di belakangmu, di sampingmu, di sekitarmu dan dalammu. Dia selalu beserta pagi hari, sore hari, waktu datang dan pergi, dalam tangis, sukacita. Dia untukku, 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 dia untukku. Haleluya, haleluya.
Shalom, puji Tuhan hari ini kita kembali beribadah dan kita bersyukur kepada Tuhan. Kita telah memasuki bulan Agustus dan minggu ini adalah minggu pertama. Kita siapkan hati, kita nanti juga akan bersama-sama menyambut tubuh dan darah Yesus melalui perjamuan kudus. Puji Tuhan. Mari kita duduk kepala, kita siapkan hati untuk diberkati Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pagi hari ini kami kembali datang beribadah kepada Tuhan. Dan secara khusus kami menyiapkan hati kami untuk diberkati Tuhan, dikuatkan Tuhan, dijamah Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan melalui kuasa di dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan jamah setiap hati kami, lembutkan hati kami, supaya setiap benih firman Tuhan yang jatuh ke tanah hati kami boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah-buah lebat. Terima kasih Tuhan, urapi dan berkati hamba-Mu, Roh Kudus sendiri yang mengerjakan rancangan Allah dan setiap kebenaran firman Tuhan di dalam hati dan pikiran hamba-Mu, dan mampukan hamba-Mu untuk mengungkapkannya sesuai dengan keinginan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang berkuasa atas kami, Engkau yang berkuasa atas lingkungan dalam rumah kami, dan kuasa Roh Kudus yang mengerjakan semua yang Tuhan rencanakan untuk disampaikan kepada kami. Dalam nama Yesus kami alaskan segala doa, puji, dan syukur kami. Haleluya, amin. Sekali lagi, shalom saudara. Puji Tuhan, kita kembali beribadah di rumah masing-masing. Puji Tuhan supaya semua menjadi baik. Puji Tuhan. Minggu lalu saya berbicara menyampaikan isi hati Tuhan tentang takut akan Allah. Bahwa hidup takut akan Allah rupanya itu menjadi syarat utama, kalau tidak disebut sebagai syarat yang terpenting untuk kita bisa memperkenan hati Allah, untuk kita bisa berjalan sesuai dengan rencana Allah. Yang menjadi pertanyaan dalam kehidupan kita adalah cara berjalan dalam takut akan Allah. Berjalan dalam takut akan Allah itu seperti apa yang dikatakan di Alkitab. Mari kita bersama-sama melihat di dalam Ibrani pasal yang ke-12. Ibrani pasal yang ke-12, saya akan membuka Alkitab saya, Ibrani pasal 12, kita akan perhatikan mulai dari ayat yang ke-25, Ibrani pasal 12, ayat yang ke-25. Kita akan membaca sampai dengan ayat yang ke-29. Demikianlah firman Tuhan, jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi, tidak luput apalagi kita. Jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga, waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang Ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Nah saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, mari saudara perhatikan baik-baik ayat yang ditulis oleh penulis kitab Ibrani ini. Dikatakan di dalam ayat yang ke-28 dan 29, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, kita hidup, kita bagian dari warga kerajaan Allah, kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kita tidak hidup di dalam kerajaan dunia, kerajaan duniawi. Marilah kita mengucap syukur, sebab itu hidup kita harus limpah dengan syukur. Rasul Paulus saya mengingatkan, bersyukurlah senantiasa dalam Tuhan dan beribadah kepada Allah. Perhatikan saudara baik-baik, dengan cara yang berkenan kepadanya.
dengan cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Ibadah kepada Allah itu harus dengan cara yang benar, cara yang berkenan kepada Allah, disertai dengan suatu dorongan dalam hati, suasana dalam hati, gema dalam hati. Apa gemanya dalam hati, dalam ibadah? Hormat kepada Allah, takut kepada Allah. Sebab Allah yang kita sembah adalah api yang menghanguskan. Mari saudara kita perhatikan baik-baik berdasarkan ayat Alkitab ini tentang berjalan dalam takut akan Allah. Apa yang dikehendaki Allah? Kita berjalan dalam keadaan hati yang bergema, yang mengumandangkan, yang memberikan getaran-getaran dari dalam diri kita, sehingga kita menjadi hormat dan gentar kepada Allah. Saudara, ayat ini waktu saya menangkap dan menerima ayat ini, saya mendapatkan satu impresi, satu kesan di dalam hati tentang apa yang Allah sedang bicarakan melalui ayat ini. Tuhan berbicara keras pada hari-hari ini. Sadarlah saudara, Tuhan sedang berbicara dengan keras pada hari-hari ini. Dia memperingatkan kita dan bahwa dia akan mengguncang segalanya. Dia memperingatkan kita bahwa ada waktunya Tuhan akan menggoncangkan segalanya. Tetapi kerajaan Allah tidak bisa digoncangkan. Katakan bersama, kerajaan Allah tidak tergoncangkan. Haleluya. Saudara, janganlah kita sampai gagal untuk menyadari bahwa hanya mereka, hanya kita, mereka, setiap orang yang benar-benar mengikuti Tuhan dengan benar, takut, dan hormat adalah bagian dari kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Saudara sadar? Saudara sadar? Hanya mereka yang beribadah dengan benar, mereka yang mengikuti Tuhan dengan benar, hormat dan takut. Dengan benar artinya seturut, selaras kehendak Tuhan. Kita memang sedang terus dalam proses untuk bertumbuh makin hari makin menjadi dewasa. Makin hari makin sepikir, seperasaan dengan Kristus. Iman kita harus kita kerjakan, keselamatan kita harus terus kita kerjakan melalui iman dalam Yesus. Mengerjakannya harus dengan takut dan gentar, dengan hormat dan takut. Kehidupan yang seperti itulah gaya hidup yang seperti itu. Gaya hidup beribadah yang sejati adalah gaya hidup sehari-hari. Ibadah yang sejati, Rasul Paulus mengatakan itu adalah gaya hidup sehari-hari. Bukan suasana ritual di gereja. Tapi gaya hidup situasi sehari-hari, dalam situasi sehari-hari. Dalam mengantisipasi kehidupan sehari-hari, keadaan sehari-hari. Kita harus mengantisipasi dengan cara yang benar. Hormat dan takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan berarti suatu keinginan, suatu dorongan dari dalam diri kita untuk diwujudkan. Untuk hidup selaras dengan standar kebenarannya. Untuk menghormati Tuhan dengan semua tindakan dan semua yang kita lakukan. Haleluya. Pastikan hidupmu hari-hari ini ada dalam situasi seperti itu. Kalau kita perhatikan di dalam Amsal pasal 28 ayat yang 14. Dikatakan demikian. Raja Salomo mengatakan, berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Senantiasa takut akan Tuhan. Adalah orang-orang yang diberkati Tuhan.
Saudara masih ingat khotbah Yesus di bukit. Ucapan bahagia Yesus di bukit. Intinya dalam ucapan bahagia itu, Matius pasal 5 ayat 3 sampai ayat 11. Mereka yang berbahagia, mereka yang diberkati adalah orang yang lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Adalah orang yang selalu merasa membutuhkan Tuhan. Tidak sombong. Hormat dan gentar akan Tuhan. Bergantung kepada Tuhan. Tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh dalam malapetaka. Saya ingin mengatakan bahwa ketika kita belajar berjalan dalam ketakutan akan Tuhan, ketakutan kita yang lain tidak lagi mengikat kita. Ketakutan yang lain tidak lagi membelenggu kita. Ketakutan kita yang lain hanya ada di latar belakang kita, yang menunjukkan bahwa kita memang masih hidup di tengah-tengah dunia. Dan dunia inilah sumber daripada ketakutan, dunia yang telah jatuh dalam dosa. Karena ketakutan itu mula timbul karena akibat dosa, akibat pemberontakan kepada Allah. Tapi ketakutan sebagai akibat dosa itu tidak mengikat, tidak membelenggu kita lagi. Sehingga firman Tuhan pada bagian yang lalu dikatakan kita bukan lagi budak ketakutan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saat ini kita sedang bergerak dengan situasi saat ini yang kita alami saat ini di seluruh muka bumi mengalami. Situasi saat ini sebetulnya adalah situasi yang Tuhan izinkan, yang menggerakkan kita. Menggerakkan kita, di mana ketakutan akan Tuhan menjadi kebutuhan yang vital. Kebutuhan yang utama, kebutuhan yang kita harus inginkan supaya kita tetap hidup, bisa menyembah Tuhan sebagai penyembah-penyembah dengan benar, hormat dan takut kepada Allah. Sehingga kita bisa bangkit dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lebih besar. Sehingga akhirnya kita dapat bangkit dengan kemenangan sebagai mempelai Kristus. Dan kita berdiri tanpa rasa takut dalam menghadapi situasi keadaan dunia yang saat ini kita sedang hadapi. Bahkan kita dapat berdiri tanpa rasa takut dalam menghadapi dunia akhir zaman yang sesungguhnya dalam penggenapan kondisi akhir zaman. Kalau Alkitab saudara percaya dan saya percaya akan hal itu. Situasi akhir zaman akan sangat menakutkan, sangat mengerikan. Tapi orang-orang percaya tidak gentar. Orang-orang percaya menghadapinya dengan tegak berdiri dan akan memperoleh kemenangan. Saudara, ada 3 jenis ketakutan yang harus kita sadari. Yang pertama adalah ketakutan yang merusak. Ketakutan yang merusak. Yang kedua adalah ketakutan yang sehat. Dan yang ketiga adalah ketakutan yang kudus. Ketakutan yang merusak, saya katakan harmful fear atau dangerous fear. Ketakutan yang sehat, healthy fear, healthy of fear. Sedangkan ketakutan yang kudus adalah holy fear. Yang dimaksudkan ketakutan yang merusak tentunya adalah ketakutan yang mendorong kita sehingga kita melakukan tindakan-tindakan yang salah dan merusak kehidupan, merusak hubungan kita dengan Tuhan, merusak hubungan kita satu dengan yang lain. Itu ketakutan yang merusak. Ketakutan yang sehat adalah ketakutan yang mendorong kita sehingga kita mampu membuat suatu keputusan dan tindakan yang tepat. Motifnya jelas, sehingga memampukan kita untuk memperoleh solusi yang sehat, solusi yang tepat, di mana solusinya adalah keluar dari hal-hal yang buruk, keluar dari perangkap-perangkap yang membahayakan. Itu ketakutan yang sehat.
Dan ketakutan yang kudus yang dimaksud adalah ketakutan yang dimotivasi oleh kasih Allah. Rasa takut yang berdasarkan penghormatan dan kekaguman, gentar terhadap Tuhan. Mari kita perhatikan baik-baik. Ketakutan yang merusak, saudara, adalah ketakutan yang menghalangi kita untuk dapat hidup memuliakan Tuhan. Di dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7, dikatakan oleh Rasul Paulus demikian, Allah tidak memberimu roh ketakutan. Allah tidak memberimu roh ketakutan. Jadi kalau saudara takut, saudara perhatikan baik-baik. Saudara takut, segeralah saudara menanggapi perasaan takut itu. Apa yang mendorong, apa yang memotivasi, apa yang membuat engkau takut. Dan ketakutan itu bisa saudara detect. Apa atau siapa yang membuat engkau takut, itu bisa didetek. Detect dengan apa? Ketakutan yang saudara alami itu ketakutan yang dangerous, harmful, merusak, atau ketakutan yang sehat, healthy, yang membawa perkembangan hidup saudara sehat tentunya, kepribadian saudara, emosi saudara sehat, atau ketakutan yang kudus, yang membawa saudara makin mengagumi Tuhan, makin dekat kepada Tuhan, makin cinta kepada Tuhan. Sehingga Rasul Paulus mengatakan, Allah tidak memberimu roh ketakutan, tetapi roh kasih dan akal sehat. Pada situasi pada waktu itu tentunya Rasul Paulus melihat Timotius berjuang melawan ketakutan yang menghambat pelayanannya, ketakutan yang merusak, ketakutan yang menghambat kehidupannya. Dibayang-bayangi dengan kegagalan, dibayang-bayangi dengan penolakan, ketertolakan, luka batin, apapun namanya. Dibayang-bayangi dengan inferioritas, minder, tidak percaya diri, membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain, selalu membanding-bandingkan dan selalu merasa dirinya tidak sebaik orang lain, selalu merasa dirinya buruk, menyesali menjadi dirinya sendiri. Ketidakmampuan, merasa inkompeten, tidak mampu, dan seterusnya. Selalu merasa gagal. Orang-orang yang demikian sangat mudah sekali untuk jatuh ke dalam jurang kehancuran dalam hidupnya. Apakah bentuknya itu adalah kemudian mereka menjadi orang yang makin terpuruk? Artinya makin terpuruk, kepribadiannya berkembang secara buruk, tidak sehat. Apakah kemudian dia makin terpuruk, dia menjadi sakit jiwa misalnya, diliputi dengan penuh kecemasan, bahkan akhirnya menjadi depresi? Ataukah demikian orang itu berkembang menjadi orang yang mungkin dia bisa hidup, tapi dengan cara hidup yang merusak dirinya dan merusak orang lain? Contohnya seks bebas, pornografi, ketergantungan obat. Banyak hal yang terjadi akibat ketakutan-ketakutan yang merusak yang ada dalam dirinya. Pastikan hidupmu tidak lagi menjadi budak ketakutan yang merusak itu. Ada haleluya saudara. Beri tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Di dalam Amsal pasal 9 ayat yang ke-10, dikatakan demikian, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan mengenal yang maha kudus adalah pengertian. Jadi awal dari hikmat itu adalah takut akan Tuhan. Karena takut akan Tuhan, dia memperoleh hikmat. Karena dia memperoleh hikmat, dia dapat mengenali Tuhan, mengenal Tuhan yang maha kudus. Nah, pengenalan akan Tuhan itulah yang membawa kita kemudian bertambah dalam pengertian akan pengenalan akan Tuhan itu. Jadi mencari takut akan Tuhan. Kalau kita ingin hidup takut akan Tuhan. Kalau kita mendisiplinkan diri berjalan di dalam takut akan Tuhan,
mendisiplinkan diri berjalan dalam takut akan Tuhan, itu akan menuntun kita dalam kehidupan yang penuh dengan kebijaksanaan. Ketakutan seperti inilah yang harusnya memotivasi kita setiap hari. Ketakutan seperti inilah yang seharusnya kita kehendaki setiap hari. Karena ketakutan yang seperti ini yang akan mendorong kita, memberikan motivasi kepada kita untuk menuju kepada kehidupan yang kudus, untuk menuju pada kehidupan yang penuh hormat kepada Tuhan dan hidup secara benar. Ada beberapa poin, ada beberapa petunjuk di dalam Alkitab cara berjalan dalam takut akan Tuhan. Atau bisa saya katakan ciri-ciri orang yang takut akan Allah. Jadi kalau kita tahu orang itu berjalan dengan cara itu, berarti orang itu sedang menunjukkan ciri-cirinya bahwa dia itu takut akan Allah. Yang pertama adalah merespon secara benar. Yang pertama, ciri orang yang takut akan Allah, coba dilihat dari responnya. Respon secara benar. Maksudnya apa respon secara benar? Kita merespon sesuai dengan Allah yang inginkan. Saudara, saya ingin mengatakan kita ini tidak lagi terikat pada keinginan berdosa. Oleh karena itu dalam hidup kita bebas untuk merespon dengan benar. Respon itu kita yang menentukan, kita mau merespon seperti apa. Untuk bisa merespon dengan benar, kita harus melatih apa yang namanya otak kita. Otak kita itu diberikan satu bagian yang sangat penting untuk bisa merespon dengan benar. Untuk bisa memilah-milah. Mana yang benar, mana yang tidak benar. Artinya mana yang tepat atau mana yang tidak tepat. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Sebab itu merespon dengan benar mengandung satu pengertian cinta apa yang Tuhan suka. Katakan bersama, cinta apa yang Tuhan suka. Sekali lagi, cinta apa yang Tuhan suka. Benci apa yang Dia benci. Merespon secara benar tentunya tidak menyukai atau membenci apa yang juga Tuhan tidak sukai. Dengan kata lain, merespon dengan benar adalah menjauhkan diri atau belajar membenci kejahatan. Tidak terbiasa melakukan apa yang jahat. Saya tidak usah uraikan apa itu yang jahat. Macam-macam perilaku jahat yang dilakukan oleh manusia-manusia saat ini. Seiring waktu saudara mendisiplinkan diri merespon secara benar, maka emosi Anda akan serasi dan sejajar dengan roh yang ada di dalam diri Anda, yang dipimpin oleh kebenaran, oleh Roh Kudus. Amsal 8 ayat yang ke-13 katakan demikian. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, mulut penuh tipu muslihat. Salomo menguraikan apa yang dimaksud dengan kejahatan, yaitu kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, mulut yang penuh tipu muslihat. Yang kedua, sadarilah kehadiran Tuhan sepanjang hari. Kita harus memaknai hadirnya Tuhan sepanjang hari. Menyadari itu artinya memaknai. Saudara jadi suami, saudara jadi bapak. Sadarlah. Engkau menjadi suami yang memaknai Allah. Engkau menjadi suami yang memaknai Yesus yang telah menebus dosamu. Engkau menjadi istri, menyadari bagaimana engkau telah memaknai, engkau telah menjadi anak-anak tebusan, engkau akan menjadi putra-putra Allah. Pada waktu engkau menjalankan tugasmu menjadi istri terhadap suamimu. Pada waktu tugasmu menjalankan tugas-tugas menjadi seorang ibu kepada anak-anakmu. Kalau saya renung-renung dari respon yang benar dan menyadari kehadiran Tuhan sepanjang hari, dan ini kita mulai mendisiplinkan diri di dalam sikap hidup sehari-hari. Apakah saudara sebagai pemimpin keluarga di rumah, sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, menjalankan tugas menjadi seorang suami atau orang tua,
Apakah saudara menjadi seorang wanita yang menjalankan tugas sebagai seorang istri dan seorang ibu, menjalankan tugas sebagai seorang penolong yang sepadan dan orang tua bagi anak-anakmu, penolong sepadan bagi suamimu? Pasti suasana keluargamu menjadi suasana yang kondusif bagi perkembangan iman anak-anakmu dan anak-anak dari anak-anak. Ini yang dimaksudkan Tuhan, supaya keluarga itu menjadi pusat tempat pemuritan. Dari keluarga akan dihasilkan penyembah-penyembah Allah. Karena anak-anak dan seisi rumah akan merasakan, mengalami bagaimana dinamikanya berinteraksi dengan respon yang benar, berinteraksi dengan memaknai kehadiran Allah. Sebab itu Rasul Paulus mengatakan, hai istri-istri, tunduklah, hormatilah, hargailah suamimu seperti Kristus terhadap jemaat. Hei suami-suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus terhadap jemaat. Yang istri-istri tadi tunduk hormat sebagaimana jemaat terhadap Kristus. Saya ralat. Suami-suami mengasihi istri seperti Kristus terhadap jemaat. Jelas sekali. Di dalam Mazmur pasal 89 ayat yang ke-15 dikatakan, berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorak. Bersorak-sorak artinya memuji. Ya Tuhan, mereka hidup dalam cahaya wajah. Orang yang memaknai kehadiran Tuhan setiap hari, hidupnya akan merefleksikan cahaya kemuliaan Tuhan. Saudara, mungkin saudara bertanya, bagaimana mempraktekannya? Sebetulnya mempraktekannya sesuatu yang sederhana. Saudara mendisiplinkan diri setiap hari, mengingat kebaikan Tuhan, merespon kebaikan Tuhan. Saudara bisa mengucapkan kata-kata yang mengagungkan, memuji Tuhan. Katakanlah, Yesus, I love you. Yesus, aku mencintaimu setiap waktu. Begitu saudara sadar, katakanlah, Yesus, thank you. Mengucap syukur, menyatakan aku cinta kepadamu. Aku kagum akan kebesaranmu. Thank you Lord. Biasakan kata-katamu adalah kata-kata yang menyadari, memaknai bahwa Tuhan hadir dalam hidup saudara dan saya. Yang ketiga, menghargai, menghormati Alkitab. Saat ini saya mensinyalir, saya melihat gejala, simptom, gejala. Orang Kristen mulai tidak menghargai Alkitab. Pendeta, hamba Tuhan, pengkhotbah, teolog mulai tidak menghargai dan menghormati Alkitab. Saya mendeteksi saja. Mereka lebih menghargai pikirannya sendiri. Mereka menghargai filsafat-filsafat dunia. Mereka lebih menghargai sesuatu yang tidak pasti dan mutlak, bahwa Alkitab adalah kebenaran satu-satunya. Oleh karena itu debat tentang firman Tuhan terjadi di mana-mana. Salah satu gejala, salah satu simptom. Dan setiap pihak mempertahankan sebagai yang benar. Menurut saya orang yang selalu bertahan sebagai yang benar, mungkin dia sendiri juga tidak tahu apa yang benar itu. Karena Roh Kudus diabaikan untuk memimpin dia. Dia hanya bergerak dengan cara berpikir yang berdasarkan reason, logika. Yang akhirnya akan menyesatkan pandangan-pandangannya tentang kebenaran Alkitab. Menghargai dan menghormati Alkitab adalah membuat komitmen pribadi berdiri di atas kebenaran Allah. Walaupun berdebat itu ada, tertulis, memang terjadi di dalam kehidupan seperti apa yang dikatakan di dalam beberapa bagian dari Alkitab. Tetapi bukan berarti karena debat itu bisa terjadi, kemudian manusia suka berdebat. Menurut saya tidaklah demikian. Bagaimana saudara menghargai dan menghormati Alkitab? Saudara menghargai dan menghormati Alkitab adalah menyediakan waktu untuk membaca dan belajar dari Alkitab, merenungkan siang dan malam, berkomitmen menerapkan apa yang
saudara dapatkan dari Alkitab. Apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan kehendaki. Merenung firman itu siang dan malam. Dan bertindaklah hati-hati, bukan? Janganlah menyimpang ke kanan, jangan menyimpang ke kiri, jangan menyimpang kemana-mana. Menghargai dan menghormati Alkitab berarti apa? Belajar lebih banyak lagi tentang siapa Allah, sifat-sifat Allah, cara-cara Allah, apa yang menjadi keinginan Allah, dan bagaimana kita mengikutinya, bagaimana kita menurutinya. Rasul Paulus berbicara kepada Timotius dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. Semua kitab suci diilhamkan oleh Allah dan berguna untuk mengajar, menegur, mengoreksi, melatih kebenaran, sehingga hamba Allah dapat diperlengkapi untuk setiap pekerjaan baik. Menghargai dan menghormati Alkitab adalah satu bentuk disiplin rohani yang harus kita lakukan setiap hari. Berikutnya adalah menghidupi disiplin Tuhan. Nah, saya kira saya tidak perlu uraikan dengan panjang lebar karena dari awal merespon dengan kebenaran, menghargai, menghormati Alkitab, menyadari kehadiran Tuhan, itu semua dalam bentuk disiplin. Sebab itu yang keempat, menghidupi disiplin Tuhan. Tapi di sini saya ingin menekankan yang dimaksud disiplin Tuhan adalah pemurnian Tuhan. Tuhan menertibkan hidup kita, memurnikan kita. Jadi jangan lari dari api pemurnian Tuhan. Sebab Tuhan adalah Bapa kita yang Maha Pengasih. Dan Tuhan selalu berurusan dengan kita dan memperlakukan kita sebagai anak-anak. Karena kita anak-anaknya maka Tuhan sangat concern. Concern utama Tuhan adalah saudara dan saya karena kita adalah anak-anaknya yang telah ditebus oleh darah Yesus melalui kematian Yesus di kayu salib. Pada hari yang ketiga setelah dikuburkan dia bangkit di antara orang mati. Dan kita hidup dalam kuasa yang sama dengan kuasa yang membangkitkan Yesus. Mulai kita percaya kepada Yesus sampai kelak kita berjumpa dengan Yesus. Panjang perjalanan itulah hidup kita harus beribadah kepada Tuhan dengan takut dan gentar dan secara benar. Kita tidak boleh meremehkan penghukumannya karena Tuhan sesungguhnya mengasihi kita. Jadi kalau Tuhan menempelak kita, mengingatkan kita, kita bersyukur kita masih diingatkan. Meskipun mungkin itu menimbulkan kesakitan. Tetapi saudara tahu bahwa kalau kita mau diproses oleh Tuhan, mau didisiplinkan, maka kita akan menghasilkan buah-buah kebenaran melalui karakter-karakter kita, mulai karakter kita. Dan buah kebenaran itu selalu akan mendatangkan damai sejahtera di dalam hidup kita. Saudara bisa perhatikan di dalam Ibrani pasal 12. Di dalam Amsal pasal 3 ayat 11 dan 12 dikatakan, "Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Janganlah engkau bosan akan peringatannya." Gak boleh bosan kalau diingatkan. Gak boleh bosan kalau diingatkan. Dan Tuhan akan selalu mengingatkan, akan berulang kali mengingatkan. Karena Tuhan akan memberikan ajaran kepada mereka yang dikasihinya. Seperti seorang ayah terhadap anak yang disayanginya. Respon yang benar. Menghargai dan menghormati Alkitab. Menyadari kehadiran Tuhan sepanjang hari. Menghidupi disiplin dari Tuhan. Dan berikutnya adalah penyembahan kepada Tuhan sepanjang hari. Yang saya maksudkan apa sebagai penyembahan kepada Tuhan sepanjang hari? Alkitab menuntun kita. Menyembah Tuhan artinya kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Oleh karena kita mengagumi akan Tuhan dan firman-Nya. Sebab itu sembah adalah menggaungkan kekaguman kita kepada Tuhan. Seperti yang tertulis di dalam firman-Nya. Sebab itu sembahlah Dia sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Alkitab menunjukkan kepada kita setiap kali orang berjumpa dengan Allah, maka mereka merespon dengan penuh hormat dan kepatuhan. Mazmur 95 ayat yang ke-6 mengatakan, "Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita." Yang ke-6 yang berikutnya adalah kita harus menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Allah. Ciri orang yang takut akan Allah, dia tidak melakukan hal yang
dibenci Allah. Dia tidak melakukan hal yang tidak disukai Allah. Sebaliknya dia melakukan hal-hal yang disenangi Allah. Dengan kata lain, disiplin yang keenam ini adalah secara proaktif, secara sengaja, menyadari dan sengaja menginginkan untuk tidak mengarahkan keinginan kita, hati kita, ke dalam pemikiran dan tindakan-tindakan melawan Allah. Pemikiran tindakan-tindakan yang berdosa. Misalnya, yang paling umum saja, mungkin kelihatannya tidak sepenuhnya cocok sama Alkitab, tapi saya sebutkan aja paling umum. Screen time saudara berlebihan. Kalau saudara perhatikan poin-poin sebelumnya, saudara kalau melakukan disiplin itu, melakukan bagaimana saudara menghormati Allah, pasti screen time saudara tidak berlebihan. Contohnya saja, mana di Alkitab ada screen time berlebihan? Tidak ada. Mana di Alkitab ada larangan tidak boleh merokok? Tidak ada. Tetapi dengan tidak merokok, dengan screen time secukupnya sesuai kebutuhan saja, saudara namanya sudah berdisiplin. Berdisiplin untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan Allah. Saya beri contoh internet, nonton film, relasi yang buruk. Relasi yang buruk apa contohnya? Berkomunikasi dengan kata-kata yang tidak senonoh, yang tidak baik, yang tidak tepat, mengeluarkan kata-kata kotor, kata-kata kasar, kata-kata yang merendahkan orang lain, kata-kata yang tidak menghargai orang lain, kata-kata yang menghakimi orang lain. Hubungan juga berupa hubungan yang buruk, berarti saudara tidak mampu memaafkan orang lain, tidak mampu mengampuni, melepaskan pengampunan kepada orang lain dan sebagainya. Sebab itu berjalanlah dengan jalan seperti yang diinginkan Allah, berjalan dengan jalan yang benar. Di dalam Amsal 16 ayat 8 dikatakan, lebih baik penghasilan sedikit namun hidup benar. Lebih baik penghasilan sedikit tapi disertai dengan kebenaran. Luwih apik uripmu bener, ora ngawur, daripada duitmu banyak, daripada uangmu banyak. Luwih apik duitmu sithik, penghasilanmu sithik, ning uripmu ora ngawur. Itu bahasa Jawanya begitu. Lebih baik apa yang kau dapatkan melalui pekerjaan, melalui profesi, melalui apa yang kau hidupi sehari-hari, penghasilannya enggak terlalu banyak, sedikit. Tetapi hidupmu benar. Dan saya percaya orang yang hidupnya benar dapat menikmati walaupun dengan penghasilan yang tidak sebanyak orang lain, tapi dapat menikmati hidup karena ada damai sejahtera dan sukacita. Beri tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Karena itu jangan condongkan hatimu kepada sebuah penghasilan yang tinggi. Condongkan hatimu kepada kepemilikan yang berlebih-lebihan. Ada waktunya Tuhan akan mengizinkanmu untuk menikmati apa yang pantas dinikmati dalam hidup. Dan setiap orang Tuhan punya rencana masing-masing. Saudara jangan melihat orang lain, tapi pandanglah Tuhan. Yang ketujuh, saudara, hidup dalam pertobatan. Tentunya hidup dalam pertobatan ini, bagian yang terakhir dari disiplin. Yang menunjukkan cara hidup yang takut akan Tuhan adalah hidup dengan gaya hidup bertobat setiap hari. Gaya hidupmu adalah gaya hidup bertobat setiap hari. Saya akan tidak uraikan terlalu panjang dengan hal ini. Setiap orang percaya pasti sudah pernah mengalami peristiwa pertobatan. Tapi peristiwa pertobatan itu tidak hanya sekali, tapi setiap hari. Makin peka, makin sering bertobat. Karena pertobatan itu adalah mengakui kesalahan. Kemudian minta ampun atas apa yang telah kita lakukan dan kita menerima dengan iman pengampunan yang Tuhan sediakan. Kita lakukan setiap hari. Tuhan Yesus mengajarkan dalam doa yang diajarkan Tuhan Yesus pertama kali, ampunilah segala dosaku. Mengajarkan suatu pertobatan dalam doanya. Setiap hari kita bertobat, setiap hari kita menerima pengampunan atas segala dosa-dosa kita. Dan kita menginginkan supaya kita tidak melakukan kesalahan-kesalahan itu lagi. Dalam Mazmur pasal 51 ayat ke-9 dikatakan, sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku.
Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Dengan 7 disiplin ini, mungkin saudara baru melakukan 5, mungkin saudara baru melakukan 2, mungkin saudara malah ada yang lain melakukan 1. Bersyukurlah. Artinya saudara harus lebih disiplin lagi. Yang baru 1, cirinya baru sedikit kan? Ciri hormat, takut dan gentar pada Allah. Saudara harus berdisiplin lebih banyak lagi. Yang melakukan 2 juga sama, berdisiplin lebih banyak lagi. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Saya akan ulang saudara. Yang pertama apa saudara? Respon yang benar. Yang kedua apa saudara? Sadarilah akan kehadiran Tuhan sepanjang hari. Yang ketiga, menghargai dan menghormati Alkitab sebagai satu-satunya kebenaran, yaitu firman Tuhan. Karena Alkitab adalah firman Tuhan. Yang keempat, menghidupi disiplin yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Yang kelima, penyembahan kepada Tuhan sepanjang hari. Yang keenam, tidak melakukan apa yang Tuhan tidak suka. Dan yang ketujuh, hidup dengan gaya pertobatan. Saya akan akhiri dengan ayat firman Tuhan di dalam Amsal pasal 28 ayat 14. Berbahagialah orang yang senantiasa akan takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh dalam malapetaka. Ayat ini saya ulang kembali. Ternyata firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita. Orang yang berbahagia adalah orang yang sungguh-sungguh ingin mengikut Tuhan. Dengan caranya Tuhan. Bukan caramu, bukan caraku, bukan cara gereja. Caranya Tuhan. Setiap orang pasti Tuhan menyampaikannya dengan lembut. Apa yang Tuhan kehendaki dari dalam dirimu untuk beribadah kepada Tuhan. Caranya Tuhan. Nah, orang yang menyembah dengan cara Tuhan adalah orang yang takut akan Tuhan. Orang yang beribadah dengan benar. Orang yang gentar, kagum akan Tuhan. Nah, orang yang demikian ini adalah orang yang lembut hatinya. Tetapi orang yang sembarangan saja. Merasa dirinya paling benar. Merasa dirinya sudah benar. Merasa dirinya lebih benar. Ukurannya adalah dirinya dibandingkan dengan orang lain, bukan ukurannya dirinya dengan Tuhan. Nah, orang yang terbiasa dengan demikian, orang itu dikatakan oleh Alkitab adalah orang yang mengeraskan hatinya. Dan tiba waktunya dia akan jatuh dalam malapetaka yang pertama, akan malapetaka berikutnya. Dan seterusnya. Saya harap firman Tuhan pagi hari ini benar-benar menggugah saudara. Dan merubah cara pandang saudara. Bahwa hari-hari ini memang Tuhan sedang berseru. Tuhan sedang berteriak. Supaya kita memahami bahwa kita harus takut akan Allah. Tuhan sedang berbicara keras pada hari-hari ini yang memperingatkan kita. Bahwa Tuhan sedang mengguncang segala-galanya. Tetapi orang yang takut akan Allah dan gentar akan Allah tidak akan pernah tergoncangkan. Yang percaya bersama katakan, amin. Haleluya. Mari kita tunduk kepala. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu. Roh Kudus sendiri yang terus menolong kami, mengingatkan kami, memampukan kami dan menuntun kami, dan terus menggetarkan hati kami dengan getaran-getaran akan kasih Allah, kekaguman kami akan Allah, kedahsyatan Allah, kebesaran Allah. Sehingga seluruh ruang hati kami penuh dengan pujian, penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan sukacita, penuh dengan pengungkapan rasa syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari saudara, kita akan persiapkan, ini minggu pertama. Kita persiapkan dengan perjamuan kudus. Mari semua mempersiapkan roti dan anggur yang telah tersedia. Dan kita akan masuk dalam perjamuan kudus.
Mari seisi rumah, seluruh keluarga, siapkan hati, satukan hatimu dengan hati bersyukur, dengan hati penuh, dengan ungkapan syukur akan kasih Allah, begitu besar akan kasih Allah kepada dunia, kepada kita semua ini. Sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh keselamatan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, perjamuan kudus selalu mengingatkan akan kebesaran kasih Allah. Rasul Paulus mengatakan begitu panjang, begitu lebar, begitu dahsyat, begitu tinggi, begitu dalam, begitu luas akan kasih Allah. Karena kasih Allah itulah yang diwujudkan melalui anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepada Yesus yang telah mati di kayu salib, yang telah memberikan tubuhnya, darahnya, bersekutu dengan tubuh dan darah kita. Dan melalui darahnya dosa dihapuskan. Melalui tubuhnya yang terpecah-pecah, seluruh penderitaan saudara telah ditanggungnya. Puji Tuhan. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, mari saudara, saya akan membacakan ayat firman Tuhan. Dan kita akan angkat roti dengan tangan kanan kita tinggi-tinggi. Saudara yang di rumah, saudara bisa bangkit berdiri dan mengangkat roti dengan tangan kananmu tinggi-tinggi. Demikianlah firman Tuhan, apakah kamu sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang dipecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Apa jawabmu? Amin, haleluya. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kita angkat cawan. Kita angkat tinggi-tinggi. Darah Yesus, darah yang telah menyucikan dosa saudara dan saya. Demikianlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini. Setiap kali kamu meminumnya, kamu menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Apa jawab? Amin. Puji Tuhan. Mari kita bersama-sama minum dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita bersyukur, semua bersyukur. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Kiarala malawalas, kurala pasik, kiarala balawala. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Puji syukur, haleluya, terima kasih. Tuhan kami berterima kasih, kami bersyukur buat yang terbaik yang Tuhan telah sediakan untuk kami. Anak-Mu yang tunggal, Putra Allah, yang telah datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih karunia Tuhan, di mana kami boleh beriman dalam Yesus Kristus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan kami akan menghidupi rahmat Tuhan yang tiap hari baru. Kami akan hidup dalam iman, dalam satu perjalanan kepada perjalanan selanjutnya, sehingga iman kami terus bertumbuh, bertambah. Dan dengan iman yang Tuhan anugerahkan ini kami akan terus mengerjakan karunia Tuhan, mengerjakan apa yang Tuhan percayakan kepada kami. Bahkan mengerjakan keselamatan yang Tuhan telah anugerahkan buat kami. Dengan takut dan gentar kepada Allah. Terima kasih Tuhan, biar kuasa Roh Kudus sendiri yang memampukan kami. Selama kami hidup dan menghadapi kehidupan di akhir zaman ini Tuhan, kehidupan yang makin lama makin jelas, di mana Tuhan sedang menggoncang kami sekalian, menggoncang apa yang ada di bumi ini. Namun kami sekalian anak-anak Tuhan, kami tidak akan pernah tergoncangkan. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih, kiranya Engkau yang memberkati setiap keluarga, setiap rumah tangga, di dalam komunitas ini Tuhan, GBIFLC, dimanapun mereka berada, Engkau memberkati mereka, berkati mereka. Engkau yang akan memenuhi segala keperluan-keperluan mereka. Terima kasih, terima kasih. Bagi saudara-saudara kami yang kami kasih, yang melihat atau mendengarkan tayangan ibadah online ini, dan hari ini saudara mendengar firman, dan hari ini juga saudara menyadari bahwa hanya orang yang beribadah kepada Tuhan, hanya orang yang mengikut Tuhan dengan benar, takut dan hormat kepada Allah, adalah mereka yang akan hidup tidak tergoncangkan. Dan hari ini saudara menyadari, saudara membuka hati untuk diperbaharui, untuk dipulihkan, dan menerima pengampunan atas kelemahan dan dosa saudara. Saudara boleh angkat tangan dan letakkan tangan yang sebelah ke dada kiri saudara. Dan saudara boleh menerima pengampunan dosa. Mengalami pemulihan hari ini juga dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Engkau mengalami dan engkau menerima dan engkau merasakan. Dan hatimu mengagumi Allah mulai hari ini. Hatimu mulai menggemakan kekaguman atas Tuhan. Terima dalam nama Yesus. Terima hati yang baru. Hati yang keras digantikan dengan hati yang lembut. Hati yang memberontak digantikan kepada hati yang taat. Terima dalam nama Yesus. Dengan iman dalam nama Yesus. Kalau saudara baru pertama kali menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Dan Juru Selamat saudara. Mari ikuti kata-kata dalam doa saya. Tuhan Yesus, saya berterima kasih. Hari ini saya membuka hati. Saya mempersilahkan Yesus masuk dalam hidup diri saya. Dan menjadi Tuhan dan Juru Selamat saya. Mulai hari ini. Dan di dalam nama Tuhan Yesus. Saya nyatakan bahwa dosa-dosa saya sudah diampuni. Dan saya menerima pengampunan dosa. Dan di dalam nama Tuhan Yesus. Saya nyatakan segala belenggu dosa sudah dilepaskan dalam nama Yesus. Belenggu kuasa gelap dilepaskan dalam nama Yesus. Dan saya disembuhkan, saya dipulihkan. Haleluya. Dan mulai hari ini saya akan hidup, setiap langkah hidup saya adalah langkah iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dalam nama Yesus, saya berdoa. Amin. Puji Tuhan. Birthday Oma, panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Kami dari keluarga besar Sitompul mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Gembala kami, Ibu Pendeta Unik. Semoga panjang umur, sehat selalu, dan diberkati di dalam pekerjaannya, baik pelayanannya, dan keluarganya. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Panjang umurnya, sehat tubuhnya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Selamat ulang tahun Ibu Gembala, panjang umur, sehat selalu, selalu ada sukacita dalam setiap pelayanan, dan Tuhan selalu nyatakan kasih-Nya. Amin. Happy birthday to you. Selamat ulang tahun buat Ibu Gembala yang ke-69 tahun. Semoga semakin diberkati dalam pelayanannya, panjang umur dan sehat selalu, semakin dipakai Tuhan lebih lagi dan bisa menjadi berkat buat banyak orang. Tuhan Yesus memberkati Ibu Gembala. Selamat ulang tahun Ibu Gembala, panjang umur, sehat selalu, bertambahnya usia, bertambah pula kemurahan Allah. Kiranya Tuhan Yesus memberikan sukacita dan kebahagiaan selalu. Selamat ulang tahun untuk Tante Nunik, Ibu Gembala kita di GBIFLC Samamruya. Kiranya Tuhan Yesus semakin memberkati Tante dalam apapun yang Tante kerjakan, dan semakin menjadi berkat bagi banyak orang, semakin menjadi perpanjangan tangan Tuhan dimanapun Tante berada. Kiranya Tuhan juga yang memberkati Tante dengan panjang umur dan kesehatan, dan diberkati keluarga Tante selalu.
Seperti yang tertulis juga dalam Mazmur 91 ayat 11, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun Ibu Nuni, sehat selalu dan Tuhan memberkati. Life to be blessed. Tante selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, jasmani, rohani, dan diberikan hikmat kebijaksanaan untuk bisa membimbing kami, jemaat dari FLC Komunitas Patmos. Sebagai ibu angkat aku, Ci, semoga Tante juga diberikan kesabaran yang panjang, khususnya untuk memberikan nasihat bagi kami generasi muda, dan juga aku yang kadang-kadang suka bantu ini. Shalom, kami dari LBC mengucapkan selamat ulang tahun pada Ibu Gembala yang ke-69. Semoga panjang umur dan sehat selalu. Tuhan pakai lebih lagi dalam pelayanannya, baik di komunitas Patmos, di keluarga, dan untuk seluruh wanita Bethel Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun Ibu Gembala, panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday Oma Nonek, panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun Ibu Gembala. Tuhan Yesus memberikan kekuatan dan kesehatan. Kebaikan dan kemurahan Tuhan mengikuti selalu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kami Komisi Usia Indah Taman Meruya Ilir mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Gembala kami, Ibu Nuni Dijo Saputro yang kami kasihi. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kiri ada kekayaan dan kehormatan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati dan lindungi, sinari dengan wajahnya dan beri karunia. Tuhan hadapkan wajahnya dan beri damai. Tuhan berkati dan lindungi, sinari dengan wajahnya dan beri karunia. Tuhan hadapkan wajahnya dan beri damai.
Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Mari saya ajak semua bangkit berdiri di rumah dan angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan, berkat sepenuhnya dari surga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan yang melindungi dan memberkatimu selalu, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahteranya. Dan sekarang terimalah rahmat dan berkat Allah yang melimpah, kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus, kuasa pimpinan persekutuan dan penghiburan Roh Kudus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Semua yang diberkati dalam nama Yesus. Mari bersama kita katakan amin. Haleluya.